Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi matematika kelas 7 tentang bilangan bulat. Materi pertama akan kita mulai dengan macam-macam bilangan bulat. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Masih ingatkah kalian dengan garis bilangan? Garis bilangan itu akan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan bilangan. Bilangan bulat negatif letaknya di sebelah kiri, sedangkan bilangan bulat positif letaknya di sebelah kanan. Ini adalah gambar garis bilangan. Semakin ke kiri, itu semakin kecil nilai angka tersebut. Sedangkan semakin ke kanan, semakin besar nilai angka tersebut. Ingat bahwa nilai negatif akan selalu lebih kecil daripada nilai positif. Sebagai contoh, antara negatif 1 dan 1, maka lebih besar angka 1. Contoh lainnya, antara negatif 999 dan 1, maka tetap lebih besar 1. Selanjutnya, kita akan membahas sifat komutatif pertambahan. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Simpelnya, tinggal dibalikin posisi angkanya. Sebagai contoh, misalkan ada angka 3 ditambah 2, secara komutatif akan sama dengan 2 ditambah 3. Selanjutnya sebagai contoh lain, misalkan ada angka 4 ditambah dengan 5, maka tinggal dibalik, yaitu 5 ditambah 4. Gimana? Gampang kan? Selanjutnya adalah sifat asosiatif pertambahan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku rumus A ditambah kurung buka, B ditambah C kurung tutup, sama dengan kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C. Simpelnya gimana? Simpelnya adalah menukarkan posisi kurung yang asalnya dari B ditambah C menjadi A ditambah B ataupun sebaliknya. Sebagai contoh, misalkan ada angka 2 ditambah kurung buka 3 ditambah 4 kurung tutup, itu akan sama dengan kurung buka 2 ditambah 3 kurung tutup ditambah 4. Sebagai contoh lain, misalkan ada angka 25 ditambah kurung buka 10 ditambah 5 kurung tutup sama dengan kurung buka 25 ditambah 10 kurung tutup ditambah 5. Gimana? Mudah kan? Ada beberapa catatan penting, yaitu jika bilangan genap ditambah bilangan genap, itu hasilnya akan bilangan genap. Bila bilangan ganjil ditambah bilangan genap, hasilnya akan menjadi bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya pastilah bilangan ganjil. Selanjutnya kita akan membahas sifat komutatif perkalian. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku rumus A dikali B sama dengan B dikali A. Itu sama seperti yang pertama tadi ya, tinggal posisi angkanya dibalik. Sebagai contoh, ada angka 23 dikali 9, itu akan sama dengan 9 dikali 23. Atau contoh lain, misalkan ada angka 10 dikali 7, itu akan sama dengan 7 dikali 10. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya sifat asosiatif perkalian. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C sama dengan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup. Ini sama seperti sifat asosiatif pertambahan, tinggal menukar posisi tanda kurungnya. Sebagai contoh, 8 dikali kurung buka 3 dikali 5 kurung tutup, itu akan sama dengan kurung buka 8 dikali 3 kurung tutup dikali 5. Contoh lainnya, 9
dikali kurung buka 7 dikali 4 kurung tutup itu akan sama dengan kurung buka 9 dikali 7 kurung tutup dikali 4. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya adalah sifat distributif perkalian. Secara umum, sifat distributif itu dibagi menjadi dua. Ada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Kita bahas sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perkalian terhadap penjumlahan itu berlaku rumus A dikali kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Jadi dipisahkan masing-masingnya. Sebagai contoh, ada angka 2 dikali 5 ditambah 3. Itu hasilnya akan menjadi kurung buka 2 dikali 5 kurung tutup ditambah kurung buka lagi 2 dikali 3 kurung tutup. Sebagai contoh lain adalah 7 dikali kurung buka 10 ditambah 3 kurung tutup sama dengan kurung buka 7 dikali 10 kurung tutup ditambah kurung buka lagi 7 dikali 3 kurung tutup. Gimana? Paham kan ya? Selanjutnya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Perkalian terhadap pengurangan itu berlaku rumus A dikali kurung buka B dikurang C kurung tutup. Itu sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Sebagai contoh, 8 dikali kurung buka 10 dikurang 5 kurung tutup. Itu sama dengan kurung buka 8 dikali 10 kurung tutup dikurang kurung buka lagi 8 dikali 5 kurung tutup. Sebagai contoh lain, 21 dikali kurung buka 11 dikurang 7 sama dengan kurung buka 21 dikali 11 kurung tutup dikurangi kurung buka 21 dikali 7 kurung tutup. Gimana? Paham kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian dua bilangan bulat tidak nol. Nah, ini ada tabel yang perlu kalian ingat dalam perkalian bilangan bulat agar kalian mudah untuk menghitungnya ke depannya. Ini harus dihafalkan ya. Bila positif dikali positif, hasilnya akan menjadi positif. Bila positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. Bila negatif dikali positif, hasilnya akan menjadi negatif. Bila negatif dikali negatif, hasilnya akan menjadi positif. Sebagai contoh, bila ada angka 2 dikali 3, ini kedua-duanya positif, hasilnya akan juga menjadi positif, yaitu positif 6. Apabila ada angka negatif, misalkan negatif 2 dikali 3 sama dengan, kita harus kalikan dulu tandanya, di sini negatif. Di sini nggak ada tanda, tanda di sini artinya adalah positif. Kita harus mengkalikannya dulu, negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Baru kita kalikan angkanya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Sebagai contoh lain, misalkan ada angka 8 dikali negatif 5. Sama seperti tadi, bila nggak ada tanda di sini, artinya adalah positif. Kita harus mengkalikan dulu tandanya. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Baru kita mengkalikan angkanya, 8 dikali 5, hasilnya adalah 40. Jadi, hasilnya adalah negatif 40. Contoh lain bila dua-duanya negatif. Negatif 10 dikali negatif 3. Sama dengan, kita kalikan dulu juga tandanya. Negatif dikali negatif. Hasilnya adalah positif. Kalau hasilnya positif, kita nggak perlu tulis kalau cuma satu angka kayak gini. Berikutnya adalah kalikan angkanya. 10 dikali 3. Hasilnya adalah 30. Nah, ini adalah maksudnya satu angka ada tadi ya. Di sini hanya angka 30, nggak ditambah lagi, nggak dikurang lagi. Jadi, tanda positif di sini tidak perlu ditulis. Gimana? Mudah kan?
Selanjutnya tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku rumus jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B. Dengan aturan B bukanlah angka 0. Atau jika A dikali B sama dengan C, maka untuk mencari B itu sama dengan C per A. Dengan aturan A bukanlah angka 0. Ingat ya, kalau di sini tulisannya per itu adalah bagi. Sebagai contoh nih. 2 kali 3, kita itu tahu hasilnya adalah 6. Maka kalau kita ingin mencari angka 2, itu dapat dari 2 sama dengan 6 dibagi 3. Atau sebagai contoh lain, misalkan 7 dikali 10 sama dengan 70. Maka kalau kita ingin mencari angka 10, itu dihasilkan dari 70 dibagi 7. Bagaimana sih pengaplikasiannya pada soal yang asli? Misalkan, diketahui A dikali 5 sama dengan 10. Terus kita harus menentukan nilai A. Maka cara mencarinya adalah tinggal 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ini adalah nilai A. Sebagai contoh lain, misalkan adalah 3 dikali A sama dengan 12. Maka untuk mencari nilai A adalah A sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Cukup seperti itu. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang urutan operasi. Dalam mengerjakan soal matematika, ada beberapa urutan yang harus kalian ingat sebagai patokan mana dulu yang harus dikerjakan. Nih, misalkan kalian menemukan soal seperti ini. 2 ditambah 7 kali 5 dibagi 9 dikurangi 2 ditambah dalam kurung 5 kali 3 pangkat 2. Mana dulu nih yang harus dikerjain? Jangan bingung. Perhatikan aturan matematika di bawah ini untuk aturan operasi atau urutan operasi yang harus dikerjakan dahulu ya. Urutannya yang harus dilakukan adalah kita harus menghitung bentuk yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian juga kalau ada bentuk eksponen itu harus dihitung lebih dahulu. Perkalian dan pembagian itu harus secara berurutan dari kiri ke kanan. Penjumlahan dan pengurangan secara berurutan juga dari kiri ke kanan. Contohnya nih, misalkan ada 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 kurung tutup sama dengan, kita harus menghitung yang di sininya dulu. Ini kita hitung nanti. Makanya kita tulis lagi 2 dikali, baru kita hitung yang ini. Karena dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. 3 tambah 2 adalah 5. Jadi 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Jadi 2 kali dalam kurung 3 tambah 2 itu hasilnya adalah 10. Sebagai contoh lain, bila ada perpangkatan misalkan 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan, di sini ada kali, di sini ada pangkat. Kita harus menghitung pangkatnya dulu. 2-nya kita tulis lagi. 2 dikali 4 pangkat 2 itu ingat adalah 4 dikali 4. Sama dengan 2 dikali 16. Sama dengan 32. Sebagai contoh, misalkan ada angka dalam kurung 6 ditambah 2 kurung tutup dikali 4 sama dengan, kita harus menghitung dulu tanda yang ada di dalam kurung ini. Angka-angka yang dalam kurung ini harus kita hitung. 6 tambah 2 hasilnya adalah 8 dikali 4. Itu akan menjadi 32. Selanjutnya sebagai contoh lain, misalkan ada 7 dikali dalam kurung 3 ditambah 5 kurung tutup sama dengan, kita harus menghitung juga yang di sininya dulu. Ini karena belum dihitung, kita tulis lagi 7 dikali 3 tambah 5 hasilnya adalah 8.
Tinggal kita hitung 7 kali 8 sama dengan 56. Bagaimana? Paham kan yang dalam kurung? Berikutnya kita akan contohnya dari eksponen. Misalkan, kalau ada bilangan pangkat kayak gini, negatif 4 ditambah 3 pangkat 2. Sama dengan, kita harus menghitung dulu. Yang 3 pangkat 2. Negatif 4-nya kita tulis lagi. Negatif 4. Ingat, tanda positif ini adalah miliknya yang 3. Jadi, jangan langsung ditulis tambah di sini ya. Ingat sekali lagi, tanda positif ini milik angka 3. Positif 3 dikuadratkan. Atau positif 3 dipangkat 2 kan. Artinya positif 3 dikali positif 3. Hasilnya adalah positif 9. Negatif 4 ditambah 9 hasilnya adalah 5. Sebagai contoh lain adalah 9 ditambah negatif 4 dikuadratkan. Hasilnya adalah, kita tetap harus menghitung yang di sini dulu. 9-nya kita tulis lagi. 9, karena sini udah ada 4-nya ini udah memiliki tanda yang di sini, berarti adalah miliknya nanti ke sebelah sini keseluruhan. Kita tulis saja dulu tambahnya. Tambah negatif 4 dikali negatif 4, hasilnya adalah positif 16. Maka 9 ditambah 16 adalah 25. Berikutnya misalkan kalau ada contoh soal tentang pembagian dan perkalian secara berurutan. Maka kita harus menghitung dulu dari kiri ke kanan. Misalkan ada 7 dikali 5 dibagi 35. Itu kita harus menghitung dari kiri berurutan ke kanan. Kita harus menghitung dulu 7 kali 5, yaitu sama dengan 35. Baru kita hitung dibagi 35. Maka hasilnya adalah 1. Contoh lain, misalkan ada 2 ditambah 5 dikali 9 sama dengan, nah, lihat kalau di sini ada tambah, ada kali. Mana dulu yang harus kita hitung? Bukan dari kiri ke kanan, tapi harus kita menghitung aturannya. Dari antara tambah dengan kali, maka harus kali dulu yang dihitung. Ini maka kita simpan. 2 tambah 5 kali 9 itu adalah 45. Sama dengan 47. Gimana? Paham? Selanjutnya misalkan kalau ada yang kayak gini. 48 dibagi 2 dikali 3. Itu akan menjadi, kita tetap hitung. Karena di sini bagi dan kali, nilainya itu setara. Maka kita bisa ngitung dari urutan kiri ke kanan. 48 dibagi 2 dulu. Itu hasilnya adalah 24. Baru kita kalikan lagi dengan 3. Itu hasilnya adalah 72. Gimana? Mudah kan? Ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.